Selanjutnya saya kasih judul full vector. Tapi sebetulnya bukan hanya full vector yang mau kita bahas, gitu ya. Tapi sebenarnya dari pelvis, hips, knee, ankle, ball joint sampai true joint, setupnya ke situ. Gitu ya. Oke, kita coba buka dulu. Gitu. Jadi hampir keseluruhan. Memang fokusnya mungkin jadi ke foot roll, dan untuk beberapa orang ini memang sedikit membingungkan gitu ya. Tapi sebetulnya sih enggak. Oke. Dari sini biar enak, match-nya kita hide dulu gitu ya. Ini jangan lupa setupnya yang ini gitu ya, yang agak dimodif sedikit gitu. Kita ke rigging, tab, IG handle gitu ya. Biasa dari hips ke ankle gitu. Nah, kalau ini sudah, kita buat lagi dari ankle ke ball, dari ball ke two gitu ya. Kalau udah, kita lanjutin sama sebelahnya, sama dari hips ke ankle gitu, dari ankle ke ball, dari ball ke two gitu. Nah, rig tambahannya sih hanya ini, bukan rig tambahan sih, default itu begitu. Nah, kalau sudah, kita coba buat fit controller. Ini saya reset dari ini aja, dari Y gitu ya. Nah, kalau sudah, ini 1 sepertinya kurang, saya kasih 3, terus saya taruh sini aja gitu ya. Itu kurang lebih gitu. 3 pun kelihatannya kurang, jadi saya kasih 4. Ini lumayan gitu ya. Nah, saya ke kontrol, kita geser aja dulu, nanti kalau enggak mindahinnya susah. Kurang lebih gitu ya. Nih, oke. Nah, kalau ini sudah, kita ke CV control point. Ini diklik biar dia selectionnya fokus di itu komponennya si ini aja ya, komponennya si controller ini ya gitu. Ini juga, ini biasa ya, biar ketahuan dalamnya, ini saya geser. Oke, gitu. Ini biasanya kan agak sini. Oke, ini ya, kita buat agak lebar sedikit. Oke, ini sign kayak gini, semua orang juga akan langsung menduga bahwa itu kaki, gitu ya. Langsung aja duplicate special. Ini sering banget saya pakai ini, jadi jarang dirubah-rubah. Ini langsung kasih minus saja supaya langsung ke sebelah gitu ya. Ini kan aneh scale-nya juga. Oke. Nah, kalau ini sudah, biar nggak bingung-bingung, bukan bingung sih, supaya nggak balik lagi ke buat controller apalah gitu ya, kita buat juga istilahnya pull factor gitu ya. Ini saya snap di grid supaya saya bisa buat gitu, ini arah panah ke sana sih, supaya nunjukin nunjukin arah
arah full vector bending, bending direction gitu. Oke, ini biasanya sih kita pakai agak jauh ya. Ini pivotnya masih di bawah, langsung aja center pivot. Nah, supaya miring-miringnya bagus, kita tekan D aja supaya pivotnya kita bisa pindahin ke depan, pas di depan aja. Habis itu kita geser aja agak ke depan. Oke. Dah. Kalau ini sudah, ya jangan lupa. Ini pasti kita perlu 2, nggak mungkin 1. Jadi saya tarik agak keluar sedikit, lebih dari dia punya lutut gitu ya. Habis itu sama, duplicate spesial karena harus ada 2, gitu kan. Oke, sebelum kita lebih jauh, gitu kan, ini semua sebaiknya di freeze transform supaya atribut-atributnya balik lagi ke 0. Kenapa harus ke 0? Balik lagi saya jelasin. Supaya pada waktu nanti skinning, selain kita punya comment go to bind post, kita bisa juga ngereset atribut terutama transform dari setiap controllernya balik ke XYZ, transform position XYZ, rotate XYZ, dan sel XYZ-nya ke default gitu. Tujuannya itu. Ya, nah ini di lengan nanti sih, ini bukan sekarang. Itu juga perlu. Jadi saya taruh di sini, gitu. Saya putar di sumbu X, ini kan arahnya ke sini, 180 derajat, gitu. Arah sebaliknya. Terus kita freeze transform juga. Oke. Nah, kalau ini sudah, ya, nih, kita perlu untuk kali ini saya buat yang gampang dimengerti ya. Nanti di sini saya pakai help circle buat help aja, tapi sebetulnya itu bisa diganti dengan group. Bedanya ada 2 itu kenapa? Kalau kita pakai circle itu kelihatan. Kalau kita pakai group itu nggak kelihatan. Untuk profesional pasti akan pakai group karena controller jadi lebih clean. Untuk beberapa profesional bahkan lebih suka kontrolernya hanya ketika mau software aja kelihatan. Jadi karakter benar-benar clean, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mau software, kontrolernya keluar, gitu. Ya, next time lah. Tapi yang sekarang akan banyak saya jelaskan untuk yang mudah dimengerti dan lebih kelihatan, nggak ada yang di hide gitu ya. Oke, selanjutnya create nodes primitive circle. Kita mau menghadap ke kanan kiri, gitu. Ini saya taruh di sini, gitu ya. Saya rasa saya nggak perlu terlalu besar karena ini sementara sifatnya. Jadi saya pakai 0,3 kecil. Saya mau snap ke poin, saya mau taruh di ujung-ujung sini, gitu. Terus saya duplicate, pindahin depan, gitu kan. Saya duplicate lagi, saya taruh ke belakang, gitu. Gampang ya. Ini kontrol perantara supaya kita belajarnya lebih ngerti. Kalau saya pakai grup itu nggak kelihatan, gitu ya. Jadi agak susah. Sesudah ini kalau mau pakai grup silakan. Ini saya duplicate lagi, saya taruh di sebelahnya, grup lagi, saya snap ke depan, grup lagi saya taruh di belakang, gitu ya. Yang di belakang itu fungsinya untuk back row, 2 yang di depan fungsinya untuk front row, gitu ya. Ini saya select dulu kayak biasa. Saya kasih kuning supaya gampang dibedain kalau itu controller, gitu. Kelihatan ya? Oke. Dah.
Yang pertama yang perlu kita buat, ini IK handle di ankle sama IK handle di ball joint itu harus di parent ke ball joint controller. Nah, kalau di grup nggak perlu select, langsung aja IK handle di ankle sama di ball joint di select terus langsung di grup. Nah, pivot dari grupnya itu yang harus dipindahin ke sini. Itu lebih clean, nggak kelihatan. Tapi untuk awal-awal kayaknya kalau saya jelasin begitu mesti ngecek ke outliner berulang kali gitu. Dan itu mungkin nggak terlalu mengenakan gitu ya, agak susah untuk dimengerti gitu ya. Dan kita lanjutin ini dulu. Ini saya parent ya. Kenapa saya harus begitu? Supaya waktu dia setengah roll nih, kalau ini controllernya saya select, saya rotate, ternyata setengah rollnya udah jalan gitu ya. Nah, selanjutnya bukan lagi IK handle-nya yang di ball joint, tapi controller ball joint yang saya select dan IK handle di two joint itu yang saya select, terus dua-duanya ini di parent ke two controller gitu. Jadi kalau ini saya select dia naik, kalau ini bisa select lagi terus dia naik lagi. Jelas ya? Front roll-nya. Setelah ini kita akan naruh custom attribute yang untuk mengontrol ini kita taruh di sini. Jadi kita nggak pernah pindah-pindah gitu loh. Select ini untuk front roll, back roll, select ini enggak. Semua fungsinya controller adalah mempooling atribut yang mau kita animate pada satu controller aja. Tujuannya controller itu. Saya undo. Dah. Gitu. Nah, kalau itu sudah, ini nih yang depan supaya bisa keangkat semuanya untuk back roll. Ini yang depan ini saya taruh ke sini. Jadi kalau ini di rotate, jadilah back roll. Gitu. Nah, supaya keseluruhannya bisa controller sub controller ini bisa ikut sama fit controller, ya diparent sama yang ini. Gitu. Gitu ya. Ini saya cabut dulu. Jelas? Gitu ya. Oke, saya balikin. Nah, supaya bisa ngontrol dengkulnya, bending direction dari IK handle yang ini nih, dari ankle, gitu. Nah, kita select aja nih controller, pull factor di sini. Habis itu kita select IK handle yang di sini, karena ini kan bendingnya karena IK handle yang ini. Langsung aja assign constraint pull factor ke connect ya. Oke, yang terjadi apa? Kalau ini kita angkat ya, terus controller pull factornya kita geser, jelas ya arah bending direction dari keningnya bisa kita kontrol, jelas gitu ya. Ini saya undo. Dan nah, supaya ini tetap ikut ya, pull factor controller bisa taruh di kaki, bisa juga taruh di parent ke ini nih, apa namanya, pelvis controller. Sementara kita taruh di sini parent. Ini juga gitu ya, udah tahu ya. Nanti kita selesaiin di samping, gitu kan? Dah, gitu. Ini kan jelas nih. Gitu. Oke, sekarang kita set yang ini, ya kan? Ini sama ini, gitu ya. Langsung aja kita parent sama ini. Yang ini sama IK handle di parent ke two controller di parent ke apa nyebutnya, ankle, bukan apa. Terus ini supaya ikut ke sini.
Gitu? Oke. Ya, langsung assign full factor. Control full factor, I can handle, itu constraint. Apa yang terjadi? Constraint full factor. Oke. Gitu ya. Gitu. Nah, ada. Ini bisa taruh di situ, bisa juga taruh di atas. Ini saya taruh di sini supaya dia kalau nanti ngelangkah lari tinggi, masih bisa ke cover. Gitu. Untuk sementara, ini saya taruh agak jauh. Oke, dah. Gitu ya. Oke. Ini kalau ini sudah, tuh. Kalau ini sudah, tinggal balance controller di tengah. Fungsi balance controller adalah memastikan secara otomatis pelvis, baik itu pelvis joint, inner outer controller dan innernya, first, second controller, pelvis controller, itu selalu ada di tengah-tengah kaki. Begitu juga ada rotation ya. Itu gunanya balance controller. Gitu ya. Oke, kita gambar aja dulu. Nih, saya taruh di sini ya. Create. Saya pakai curve, gitu. Udah pasti snap. Gini ya. Tuh. Saya taruh di sini. Gitu. Oke. Tuh. Dan pasti harus seperti biasa supaya eye catching, gitu ya. Nah, gitu kan? Nah, select lagi. Sorry. Oke, gitu ya. Ini langsung aja nih, modify center pivot. Ini udah perlu banget center pivot. Gitu. Oh sorry, ini saya kecilin ya panahnya ke depan supaya. Oke. Pas. Dah. Kalau ini sudah, taruh aja di tengah-tengah dulu. Gitu. Nanti otomatis dia agak di tengah. Gitu. Cabut snapnya. Simple aja sekarang. Saya mau pakai constraint point supaya memaksa dia di tengah. Jadi di constraint point 2 kali di fit controller. Select. Itu kan. Constraint point. Apa yang terjadi? Oh, sorry. Sebentar. Sebentar. Ini yang salah. Constraint point ini kan nggak boleh pakai maintain offset ya. Kalau maintain offset, otomatis offsetnya di set secara otomatis supaya dia tetap di tengah. Jadi reset, gitu, apply, dia langsung pindah. Select yang di sini, terus select balance control, apply, nah dia udah pasti di tengah, gitu ya. Kalau ini saya geser-geser dulu, ya, itu dia selalu di tengah. Nah, oke. Selanjutnya rotasi. Oh, belum. Ada problem sedikit. Kalau ini saya tarik ke atas, balance control juga ikut ke atas. Itu bahaya untuk pelvis. Karena pelvis controller nanti harus ditarik ke sini. Gitu kan? Supaya apa? Supaya dia kalau kegeser lah ikut kan, otomatis pelvisnya. Tapi kalau ke atas nggak boleh dong dia ikut naik. Bahaya buat sampai konflik. Gitu ya. Karena itu sebetulnya balance ini constraint-nya yang dipakai hanya translate Y sama translate Z, atau constraint-nya hanya berlaku di X dan Z aja. Nah Y-nya kita nggak pakai, ini di disable aja.
brake connection, lepas. Sekarang kalau kita select ke atas, dia nggak ikut. Misalnya kita mau jalan naik tangga, gitu kan, ini jadi bisa. Kalau enggak ntar pelvisnya ikut naik ke atas, itu jadi problem. Nah, itu ya. Nah, tapi ketika kita pakai constraint orient sehubungan dengan balance controller, kita hanya pakai Y-nya aja untuk pemutar. Misalnya kalau mau jalan belok ke kanan, kan telapak kaki juga merotet ke kanan, pelvis maunya otomatis gitu kan. Oke, ini saya biarkan aja supaya constraint-nya semua kena di XYZ gitu ya. Ini juga gitu, apply dan nah, habis itu supaya jelas ini saya break manual jadi bisa jelas gitu ya. Misal nih ya, saya mau kasih rotation di sini, lihat aja pelvisnya setengahnya gitu kan. Gitu, ini yang kalau udah di set jadi enak gitu ya. Tuh. Gitu? Gitu ya? Oke. Nah, sekarang kita buat yang namanya custom attribute. Ini saya tutup ya outliner, saya ganti dengan apa ya? Attribute editor. Nah, ini jangan salah, ngasih custom attributnya bukan di shape tapi di node circle, di node transform, di node ini supaya nanti keluarnya di bawah sini. Kontrolnya jadi enak gitu ya. Dah, atribut, add atribut gitu, dia nanya namanya apa. Ini kan kalau kita ngeliat dari sini kan left ya. Ini langsung aja foot roll underscore left gitu ya. Dan nah minimum kita untuk pakai back roll minus 10, front rollnya kita pakai 10, defaultnya 0, add, dia masuk gitu ya. Itu masuk di node transform, di extra attribute dia masuk, nanti mainnya di sini gitu. Dah, habis itu yang kanan nih foot roll gitu kan, foot roll, foot roll underscore right gitu ya. Minimum minus 10, maksimum minus 10, default 0, add, close gitu. Oke ya. Dah, sekarang kita connect dari atribut, custom atribut yang kosong ini nggak terjadi apa-apa, hanya atribut nggak ke connect apa-apa, nggak menjalankan perintah apa-apa gitu kan. Oke, kalau ini sudah, ini saya tutup ya. Nah, sesudah itu kita ke animation key set driven key set. Ini yang kita mau connect lewat sini. Nah, karena ini controller, kita load sebagai driver. Dia yang ngedrive, dia yang ngontrol. Gitu kan, custom atributnya juga keluar. Gitu ya. Dah. Untuk front roll, kita pakai dua nih. Load sebagai driven, karena dia perlu dikontrol, di-driven oleh driver. Saya load. Tuh. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat axis rotationnya di X, masukin aja di X. Nah, kalau kita double klik di sini 0, itu default. Dah, yakin aja. Yang ini juga rotate X-nya juga 0. Jadi memang nggak terjadi apa-apa dengan foot roll. Custom attributnya juga 0. Ya udah, key aja. Ini kita masukin kondisi pertama. Set driven itu maksudnya kalau controllernya melakukan apa atau dimasukkan value berapa, atribut yang dikontrol yang bawah itu melakukan apa. Jadi kayak ngasih kode. Kalau atas drivernya diisi 0,
Yang bawah tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau 3, misalnya drivernya melakukan rotasi sebanyak 90 derajat, misal. Kalau yang driver yang atas bilang 5, yang bawah jadi 180 derajat. Atau apa, terserah. Fungsinya set driver key itu. Gitu ya. Oke. Next. Ini saya nggak pakai langsung 10, saya 5 dulu supaya bagian punggung ini naik, gitu kan? Dan gitu ya. Nah, yang ini saya masukin aja nih berapa, misalnya 30, kan keangkat tuh, saya key. Nah, begitu ke depan, giliran yang depan nanti yang naik, ini di 10. Nah, di 10 karena itu gantian, otomatis dia turun dong, jadi 0 sekarang. Gitu ya. Key. Jadi waktu 0 rotationnya 0, waktu 5 rotationnya 30, waktu 10 rotationnya 0 lagi. Gitu ya. Oke. Habis itu kita ganti yang nih, yang di depan. Ini 0 lagi. Yang ini juga 0. Ketika ini 5, bawah yang keangkat, yang ini tetap 0, key. Terus ketika 10, baru yang punggung tidur, yang depan yang 2 naik, gantian 30, gitu? Atau lebih, terserah, 40, bisa, gitu ya, key. Ya? Nah, sekarang lanjutannya yang belakang. Kita load sebagai driver gantian ya. Nah, ini tetap pakai X. Ini saya masukin 0, turun lagi. Ini juga akan tetap 0 karena belum melakukan apa-apa. Karena di sini hanya 1, jadi kita langsung minus 10. Gitu? Minus 10. Nah, di sini kita masukin nih. Berapa misal? 20. Oh, turun. Berarti sebaliknya. Minus 20. Gitu. Kalau kita lihat aja nih, manusia mampu nggak ngangkat segitu? Enggak ya, kayaknya 10. Gitu. Dah, terus key. Dah, selesai. Front roll udah, back roll udah. Mengevaluasinya gimana? Double klik aja di sini. Atau select di sini. Dah, ini balikin aja lagi 0. Simple. Select labelnya. Pakai mouse tengah aja di viewport di slide, gitu. Front roll, back roll, front roll, back roll, front roll, back roll, gitu ya. Oke. Kalau ini belum jelas, kita jelasin lagi pakai yang di sebelah sini, gitu ya. Balik lagi. Ini harusnya. Oke. Oh, udah ada. Sorry. Ini aja. Jadi ini langsung controller ada ya, right. Terus tinggal select aja ya. Sebagai driver. Oke, gampang. Sama seperti tadi, kita pakai punggungnya dulu. Ini udah pasti di key, gitu. Nah, kalau ini 5, gitu kan. Nah, ini punggungnya udah pasti 30. Gitu? Di 10, kayak tadi. Giliran 2-nya. Gitu kan? Ini 0, balik lagi. Key. Gitu ya. Dah, selesai. Nah, sekarang ini yang 2-nya. Tetap di sini. Kalau saya double klik di sini, 0. Udah benar. 0. Kalau di sini 5, bagian ball joint-nya, ball controllernya yang ngangkat. Depannya, C-nya enggak, key. Begitu ini 10, baru ini 40. Key. Gitu ya, gampang. Nah, yang belakang gantian ya dimasukin. Ini aja,
ini 0, balik lagi, ini X gitu kan, udah pasti 0 juga gitu kan. Key, begitu ini 10 gitu kan, ini minus 20 atau 20. Oh salah, bukan, ini minus. Aduh, hampir aja salah ya. Nah, nih 20. Oh, kebalik gantian. Oke. Tuh, ketinggian 10. Oke. Aduh. Minus 10. Oke. Key. Gitu ya. Kalau udah, kita cek aja. Front row, back row, front row, back row, front row, back row, front row, back row. Berhasil ya? Udah, close. Gitu? Gitu ya. Jadi kalau dia naik, gitu, terus masih bisa ke belakang. Juga masih bisa. Gitu? Oke. Mau lari, rotate controllernya. Gitu? Tarik ke depan. Rotate. Gitu? Gitu ya? Oke. Saya kembalikan. Gitu? Oke. Kalau saya kembalikan, oke, kurang lebih seperti itu. Ini oke. Untuk capture. Oke, sebelah sini tanpa model. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga cukup jelas dan bisa dipelajari.